Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di dalam kegiatan MPLS ini. Materi yang akan saya sampaikan itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah wawasan wiyata mandala dan yang kedua adalah tata krama. Saya menyadari penguasaan saya terhadap materi ini mungkin masih jauh dari yang diharapkan. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa dikembangkan nantinya, dikoreksi mana yang baik dikembangkan untuk bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya mulai dari materi pertama, yaitu tentang wawasan wiyata mandala. Pembahasan tentang wawasan wiyata mandala ini akan saya kelompokkan atas dua. Yang pertama, kita akan bicarakan lebih dahulu tentang fungsi sekolah, dan yang kedua kita akan bicara tentang wawasan wiyata mandala itu sendiri. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk menanamkan, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, kepribadian, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah untuk menanamkan, membina, dan mengembangkan keterampilan atau kemampuan berkarya dari siswa atau peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, sekolah mempunyai fungsi tertentu. Fungsi sekolah itu dapat dikatakan sebagai tempat masyarakat belajar, karena sekolah memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur bagaimana hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Dalam fungsi tadi, kita garis bawahi sekolah adalah tempat masyarakat belajar. Nah, sebagai tempat masyarakat belajar, ada ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Yang pertama, ada guru dan siswa, sehingga akan timbul proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang kita harapkan tentunya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Dan yang terakhir, ciri dari sekolah sebagai tempat belajar masyarakat adalah sebagai tempat terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ini sekilas tentang fungsi sekolah. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai wawasan wiyata mandala itu sendiri. Wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 kata. Ada wawasan, ada wiyata, dan ada mandala. Untuk memahami lebih jelas tentang wawasan wiyata mandala, alangkah baiknya kita coba memahami istilah tersebut lebih dahulu. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan dapat diartikan sebagai cara meninjau, cara memandang, cara melihat, serta cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Kemudian istilah yang kedua, wiyata. Wiyata dapat diartikan sebagai pendidikan, pembelajaran. Tentunya pendidikan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Dan yang ketiga adalah mandala. Mandala dapat kita berikan pengertian sebagai lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Dari 3 istilah tadi, maka dapat kita simpulkan secara sederhana wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya kita lihat lagi, sebagai wawasan wiyata mandala, apa yang harus diemban oleh sekolah tersebut. Yang pertama, dapat kita katakan, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan
untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar mampu mencerminkan masyarakat belajar di dalamnya. Dan ketiga, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah tersebut. Selanjutnya, sekolah harus menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya sesuai dengan misi pendidikan itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan wawasan wisata Mandala, ada 5 komponen penting yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga sivitas akademi, yang keempat siswa atau murid, dan yang kelima adalah masyarakat sekitarnya. Dalam mewujudkan sekolah sebagai wawasan wisata Mandala, kelima komponen tersebut mempunyai peranan yang sangat penting satu sama lainnya, dan antara komponen yang satu sama lainnya itu harus saling terkait sehingga tujuan wujud dari sekolah sebagai wawasan wisata Mandala dapat kita wujudkan. Nah, sekarang kita coba melihat peran masing-masing komponen dari wawasan wisata Mandala tersebut. Yang pertama adalah peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah, baik yang mereka yang berasal dari dalam sekolah sendiri, intern sekolah, maupun mereka yang berasal dari luar sekolah. Selanjutnya, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus seizin kepala sekolah. Jadi aparat sekolah, wakil, guru, karyawan dan sebagainya itu harus bertindak seizin kepala sekolah. Berikutnya, kepala sekolah berperan menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan sekolah. Saya ulangi, pihak keamanan yang berada di sekitar sekolah. Berikutnya, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Berikut, peran kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern dengan guru, wali murid maupun dengan siswa itu sendiri. Peran berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lainnya. Itu diantara beberapa peran dari kepala sekolah. Selanjutnya kita akan membicarakan lagi tentang peran guru. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik dalam bentuk sikap maupun tingkah laku. Kemudian yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Selanjutnya, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, guru digugu atau ditiru, dipercaya oleh lingkungannya sendiri maupun warga sekolah. Dengan demikian nantinya apa yang disampaikan diarahkan guru itu dapat kita laksanakan karena kita percaya dengan apa, kita sudah mempunyai kepercayaan terhadap guru itu sendiri. Ini mengenai peran guru. Berikutnya adalah mengenai peran sivitas akademika. Yang pertama kita lihat tentang tata usaha.
tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti penjaga sekolah, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah harus bisa menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bicara tentang peran dari siswa. Sebagai kelompok yang paling mayoritas di sekolah, yang anggotanya paling banyak, tentu kalian harus tahu apa peran kalian dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala tersebut. Yang pertama adalah mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, menghormati dan berlaku sopan kepada guru maupun warga sekolah lainnya. Selanjutnya, saling menghargai sesama teman. Berikut, belajar dengan tekun. Berikut, menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dan yang berikut, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun ia berada. Nah, di samping yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi peran yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Karena baik tidak banyak fasilitas belajar mengajar itu akan mempengaruhi hasil belajar yang akan kita dapat. Berikutnya, menjaga keamanan sekolah. Keamanan sekolah bukannya tanggung jawab dari satpam saja, tetapi adalah tanggung jawab kita semua. Selanjutnya, memelihara lingkungan sekolah. Sekolah kita mempunyai lingkungan yang sangat luas. Tidak mungkin hanya diserahkan pemeliharaan lingkungan itu kepada tukang kebun, piket, dan segala macam. Ini harus melibatkan kita semua. Selanjutnya yaitu menjauhi narkoba. Kalian semua sudah tahu apa dampak negatif bagi orang yang memakai narkoba, mengkonsumsi narkoba. Berikutnya, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK, maupun kepada kepala sekolah sendiri. Ini beberapa peran yang bisa kalian lakukan sebagai siswa dalam rangka mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya kita melihat mengenai peran masyarakat. Masyarakat dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala dapat melakukan berbagai hal. Yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Sekolah yang berada di lingkungan di wilayah yang banyak kegiatan umum seperti pasar sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat, terutama di dalam jam berlangsungnya PBM. Berikutnya yaitu memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Nah, hal ini penting karena siswa bisa dipantau maksimal oleh guru itu hanya dalam jam belajar. Nah, selanjutnya di luar itu tentunya kita harapkan dukungan dari masyarakat. Saran dari masyarakat tentang perkembangan
perilaku siswa itu sangat diharapkan demi terwujudnya proses belajar mengajar, proses perubahan sikap tingkah laku dari siswa itu sendiri. Berikutnya adalah ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Secara legalnya, saran-saran masyarakat untuk perkembangan sekolah, untuk kemajuan sekolah, itu dapat disalurkan melalui komite sekolah. Ini beberapa peran masyarakat di dalam mewujudkan wawasan wiyata Mandala. Nah, sekarang bagaimana mekanisme pelaksanaan wiyata Mandala, wawasan wiyata Mandala itu di sekolah? Pelaksanaannya dapat kita bagi atas dua. Yang pertama yang kita kelompokkan ke dalam tahap preventif. Dalam tahap preventif ini, langkah-langkah yang dapat kita lakukan antara lain memelihara sekolah melalui 10K, yang nanti akan kita lihat apa itu yang 10K. Selanjutnya, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Jadi kalau antar warga sekolah sudah ada suasana harmonis, nyaman, tentram, damai, proses belajar mengajar akan dapat berlangsung dengan baik, dan nantinya wawasan wiyata Mandala dengan sendirinya dapat kita wujudkan. Berikutnya, membentuk jaringan pengawasan. Nah, jaringan pengawasan ini bisa kita lakukan dalam bentuk mengadakan razia. Berikutnya, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS. Nah, ini sudah kita lakukan 2-3 tahun belakangan ini. Kita tidak lagi memakai cara-cara perpeloncoan, tetapi kita melakukan MPLS ini dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yang lebih menerima bagaimana kondisi kita masing-masing, sehingga antara kita satu sama lain bisa menerima keadaan kita masing-masing, sehingga kita satu sama lain dapat menjalin hubungan yang lebih baik. Berikutnya yaitu mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat kalian pilih sesuai dengan minat bakat kalian. Nah, tanpa kita ikut terlibat pengembangan emosi sosial kita, ini akan terlambat. Karena pada dasarnya kita lihat mereka yang aktif di ekstrakurikuler ini, boleh dikatakan ketika mereka masuk perguruan tinggi, mereka lebih gampang untuk menyesuaikan diri di sana. Karena di perguruan tinggi sistem pendidikan tidak lagi seperti di SMA, di mana segala sesuatu itu masih disediakan. Berikutnya, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat maupun usai sekolah. Nah, ini tindakan preventif. Ya. Jam sekolah, jam masuk kita datang pada waktunya, jam pulang kita pulang pada waktunya pula. Kemudian juga ya, pulang tidak berkeliaran kemana-mana. Nah, ini akan dipantau. Dengan adanya pemantauan ini nanti ya, kita berharap wawasan wiyata Mandala dapat kita wujudkan di lingkungan sekolah kita. Ini tahap preventifnya. Selanjutnya adalah ya, kita bicarakan tentang 10K. Tadi yang pertama itu disampaikan adanya masalah 10K. Tentu kalian bertanya itu apa yang 10K itu? 10K itu terdiri dari masalah keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan. Ini berkaitan dengan adiwiyata nantinya, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Nah, ini yang termasuk ke dalam 10K. Berikut tahap represifnya. Dalam tahap represif ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan.
yang dapat ya dilakukan. Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi tidak mengompori yang mereka yang berselisih atau memanas-manaskan sehingga perselisihan itu tidak kunjung selesai. Selanjutnya menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi isu-isu yang berkembang jangan begitu gampang diterima bahkan disebarkan lagi. Kita harus mampu untuk menseleksi dulu tentang isu-isu yang akan kita sebarkan kepada orang lain itu. Berikutnya adalah berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindakan kriminal di sekolah. Jadi jangan main hakim sendiri. Kalau di sekolah pihak keamanan kita punya Satpam. Kemudian dulu juga kita punya ada namanya polisi lingkungan. Nah, selanjutnya menyelesaikan kasus secara hukum, terutama kasus yang melibatkan pihak luar, ya pihak luar sekolah. Artinya di sini ya jangan kita begitu terpancing dengan kasus masalah-masalah di luar, lalu mengumpulkan kekuatan tanpa meneliti dulu, menyelidiki dulu kenapa kasus itu terjadi, lalu kita mengambil tindakan sendiri. Nah, seperti tawuran dan segala macamnya itu. Kemudian yang selanjutnya mengadakan bimbingan dan penyuluhan, tindakan preventif, baik itu yang dilakukan oleh kepala sekolah, pihak-pihak yang terlibat seperti BK, pembina OSIS, wali kelas. Nah, ini diharapkan dapat melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang selanjutnya adalah memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Karena bagi masyarakat kita, ketika ingin melakukan suatu tindakan, yang ditanya itu adalah sanksinya. Apa sanksinya kalau saya melakukan ini? Kalau sanksinya berat, orang akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kalau sanksinya ringan, ya kadang-kadang dianggap sepele, oh nggak apa-apa. Nah, ini tahap-tahap represif. Nah, ini kira-kira materi kita tentang wawasan Wiyata Mandala. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dalam rangka kita mewujudkan sekolah kita sebagai kawasan wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.